Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan pada Ustadz Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Siratin Nabi SAW. Kita sampai pada halaman ke 129. yakni Zikru afrasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang penyebutan beberapa kuda milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun judulnya afras, ya kuda, namun juga mu'alif rahimahullah menyebutkan juga beberapa keledai dan biwal serta kambing milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sini afras bukan batasan dalam isi bab ini. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan awwalu farasi milki as-sakab. Ya. Kuda pertama kali yang Rasul miliki adalah as-sakab dengan kaf yang disukun dan sin yang difathah, as-sakab. Ishtarahu min Arabi min Bani Hizarah bi asyri awaq. Rasul membelinya dari seorang Arab Badui dari Bani Hazarah dengan harga 10 uqiyah. Ya, awakun jamak dari uqiyah. Wa kana ismuhu 'inda al-Arabi ad-Dars. Nama kuda itu ketika masih milik orang Arab tersebut namanya ad-Dars. Fasammahu as-sakab, maka dinamakan oleh Nabi ganti nama menjadi as-sakab. Wa kana agharru muhajjalan. Yaman. Kuda itu ya aghar muhajjal. Al-ghurra, aghar dari kata ghurra artinya ada warna putih pada bulu bagian wajah. Bukan. Kalau tahjil warna putih pada bagian tubuh, ya. Sebentar. Kebalik, ya. Kalau tahjil itu warna putih pada bulu bagian wajah. Kalau tahjil, muhajjal. Kalau ghurrah warna putih, ya, pada bulu bagian tubuh yang lain. Ya, ini misalkan kuda itu berwarna hitam. Kemudian bagian wajah ada bulu putih. Ya. Namanya muhajjalan, tahjil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kuda tersebut ya punya ghurrah dan tahjil, punya bulu putih pada bagian wajah dan bagian tubuh yang lain, kaki atau bagian yang lain. Kalau Yaman seperti ya, kuda dari Yaman. Huwa awwalu farasin ghaza alaihi. As-sakab adalah kuda pertama yang Rasul gunakan untuk berperang, untuk berjihad fisabilillah. Nomor satu ada keterangan footnote wa kana dzalika fi Uhudin kama dzakara Dzahabi fi Tarikh Islam.
Ya, ini perang pertama kali adalah perang Uhud. Di mana Rasul menggunakan kuda as-sakab ketika itu. Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab Tarikh Islam. As-sakab, ya, kama fil nihayah, dalam nihayah fi ghalibil hadis, maknanya al-katsirul jari. Yani kuda yang jalannya cepat, banyak. Nah, berikutnya wa kana lahu sabhah. Kuda itu juga punya sabhah. Apa makna sabhah? Di sini disebutkan yuqalu dzalika lil farasil hasan muddal yadain fil jari. As-sabhah adalah sifat untuk kuda yang indah, kuda yang bagus, yang apa namanya, yang lari cepat sejauh 2 kaki. Muddal yadain, jauhnya berjarak 2 kaki, sang cepatnya dalam berlari. Wa huwa alladhi sabaqa alaihi fa sabaqa fawarhabi. As-sakab juga kuda yang Rasul pernah gunakan untuk berlomba dan beliau menang ketika itu. Dan beliau bergembira. Kemudian kuda yang lain yang Rasul miliki adalah wal murtajaz. Wal murtajaz. Wa kan abyad. Kuda ini ya, berwarna putih. Wa sumiya bidzalika li hasani suhailihi. Dinamakan murtajaz karena keindahan bulunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sangat indah ya, bulunya berwarna putih. Wa huwa alladhi ishtarahu min al-a'rabi alladhi syahida lahu Khuzaimah ibn Thabit wal Arabi min Bani Murrah. Al-Murtajaz adalah kuda yang beliau beli juga dari seorang Arabi, seorang Arab Badui yang kemudian dipersaksikan oleh Khuzaimah ibn Thabit dan seorang Arabi dari Bani Murrah. Beliau juga ketika akad jual beli mengambil saksi syahid. Wa qala Salim bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indi thalatha afras. Salim bin Sa'd menceritakan, ya aku melihara 3 kuda milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Lizaz, ya, wal Dharab dan Al-Luhayf. Ya. Ini sahabat Sa'ad atau Salim bin Sa'ad ini Rasul memberikan amanah untuk merawat 3 kuda ini yang bernama Lizaz, Al-Dharab dan Luhayf. Fa'ama Lizaz fahdahu lahu al-Muqawqis. Adapun Lizaz ya, adalah kuda yang merupakan hadiah dari Al-Muqawqis, penguasa Mesir dan Iskandaria. Ya, Rasul pernah berkirim surat padanya menyerunya kepada Islam dan dia masuk Islam. Alhamdulillah. Kemudian Al-Muqawqis memberikan hadiah kepada Rasul kuda yang dinamakan Lizaz. Wa man Luhayf fahdahu lahu Rabi'ah ibn Abi al-Barra. Fasabahu alaihi fara'idha min ami Bani Kulab. Adapun Luhayf merupakan hadiah dari Rabi'ah ibn Abi al-Barra. Ini merupakan jatah waris, faraid. Jatah waris yakni faraid dari na'am, yakni dari hewan yang terbaik, kendaraan terbaik dari Bani Kulab. Wa amma Dharab fahdahu lahu Farwah ibn Amr al-Judami. Adapun Dharab adalah hadiah dari Farwah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, wa kana lahu faras yuqalu lahu al-Ward. Beliau juga punya kuda yang diberi nama al-Ward, ya, dengan ra yang disukun dan waw fathah, al-Ward. Nah, al-Ward ini adalah
Al-warad ini baina al-kamid al-ahmar wal ashqar. Warnanya antara merah dan ashqar. Ashqar warna apa? Warna kuning. Warna apa? Ahdahu lahu Tamim ad-Dari. Al-warad adalah kuda yang merupakan hadiah dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Fa'atahu Umar. Kemudian kuda itu diberikan kepada Umar. Fahamala alaihi. Ini fahamala alaihi, ini maknanya adalah tasaddaqa fi sabilillah bihi. Ya, beliau infakkan fi sabilillah, untuk berjihad fi sabilillah. Fawajadahu yuba'. Kemudian beliau dapatkan kuda itu dijual. Dijual untuk apa? Infak fi sabilillah. Wa kanat baghlatu ad-duldul. Beliau juga punya baglah. Baglah ya ini apa? Bighal. Peranakan antara himar dan al-faros. Perkawinan antara kuda dan keledai. Anaknya bernama Bighal, namanya Bighal. Beliau juga punya Bighal, baglah yang dinamakan ad-duldul. Yarkabuha fil asfar, yang beliau biasa kendarai ketika safar. Wa ashad ba'dahu hatta kabarat wa zalat asnanuha. Dan Rasul bersama Duldul masih memelihara Duldul, dan Duldul tetap hidup ya sepeninggal Nabi sampai dia besar dan hilang giginya, giginya. Wa kana yujassu la syair. Duldul biasa dibuatkan adonan tepung dari gandum. Nah, yujash yani bil jim. Yujassu yudhan ala asyai, yang dibuat diadonkan tepung. Dibuat adonan tepung ya untuk makan, untuk makanannya. Wa matat biyanbo ya. Al-duldul mati di Yanbo. Yanbo adalah daerah pantai. Daerah pantai Saudi. Wahiyal Madinah al-ma'ruf al-yawm. Sekarang ini ya kota yang ma'ruf, masyhur. Ala sahilil bahr. Tepi pantai Al-Ahmar, pantai apa? Pantai Merah, Laut Merah di Arab Saudi. Ketika pertama kali saya ke Madinah, awal-awal kedatangan saya ke Madinah, ya, kami dulu mendarat di Bandara Yanbo, daerah pantai bandara. Kemudian dari Yanbo ke Madinah sekitar 6 jam atau 8 jam. Jauh. Pantai di Arab Saudi. Sekarang masih ada Yanbo. Wa himaruhu Ufair. Belum juga punya himar, punya keledai yang diberi nama Ufair. Mata fi hajatil wada. Ufair mati ketika haji wada. Wa kana lahu 20 liqhah fil ghabah. Beliau memiliki 20 liqhatan. Liqhah artinya apa? Liqhah jamaknya liqah. Ya, ini liqhah an-naqah al-halub, yani onta yang diambil susunya, yang diperah susunya, namanya liqah. Liqhah mufradnya. Beliau punya 20 liqhah ya, bil ghabah, di hutan atau di peternakan. Allahu a'lam bishawab. Yurahu ilaihi kulla lailatin bi kirbataini 'azimataini min laban. Beliau punya 20 onta yang diperah susunya, diternak oleh para sahabat. Ya. Yang diambil izin sholat dulu. Diambil susunya setiap malam, kira-kira menghasilkan 2 wadah besar. Hasilkan susu 2 wadah besar. Nah, wa kana fi liqah ghazzar. Beliau punya onta-onta yang ghazzar, yang melimpah susunya, yang banyak keluar susu. Nah, di antaranya bernama Al-Hanna. Ya. Onta itu Al-Hanna, was-Samra, wal-Urayyas, was-Sa'diyah, wal-Baghum, wal-Yusayrah, wal-Rayya.
Ya, ini unta-unta Nabi SAW yang diternakan dan diperas susunya oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hasilnya banyak. Setiap malamnya 2 wadah besar susu unta. Wa kan taulaqha tud'a burda. Beliau juga punya unta yang diperas susunya yang dinamakan burda, dipanggil burda. Ahdaha lahu ad-Dhahhak ibn Sufyan. Kanat tahlubu kama tuhlabu kama tuhlabu liqhatan wa ziratan. Rasul punya unta yang dinamakan burda, juga unta untuk susu, ya, yang merupakan hadiah dari Ad-Dhahhak ibn Sufyan. Unta ini, satu unta dinamakan apa? Burda, itu diperas susunya dan hasilnya melimpah, sebagaimana perahan 2 unta susu. Satu unta burda ketika diperas susunya itu hasilnya seperti memerah 2 unta yang lain yang juga unta peras susu. Nah, wa kanat lahu muhrah. Beliau juga punya unta yang lain bernama muhrah. Arsala biha Sa'd bin Ubadah min Na'am Bani Uqail wa Syaqra. Beliau juga punya unta bernama muhrah yang dikirim oleh Sa'd bin Ubadah dari Na'am, ini hewan terbaik dari Bani Uqail dan Syaqra. Wa kanat lau adba, beliau juga punya unta bernama al-adba. Ibtaha Abu Bakar min Na'am Bani al-Harish, yang Abu Bakar beli. Kalau ibtaha artinya ishtara, membeli. Kalau ba'a ya bi'a, menjual. Ini kalau ibtaha itu sama dengan yashtari, membeli, ya. Abu Bakar membelinya dari hewan atau unta terbaik dari Bani al-Harish. Ukhra bi thamaniyah dirham. Dan yang lain ya, dengan harga 800 dirham. Fakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 400 dirham. Rasul membelinya dengan harga 400 dirham dari Abu Bakar radhiyallahu taala. Wa hiya allati hajara 'alaiha. Unta ini al-adba adalah unta yang digunakan dia untuk hijrah ke Madinah dari Makkah. Wa kanat hina qadima al-Madinah rubaiyah wa hiya al-qaswa wal jaz'a. Beliau juga ketika tiba di Madinah punya unta yang berusia 4 tahunan, yaitu al-qaswa dan al-jaz'a. Waqad subiqat, karena suatu ketika unta itu disusul, dibalap oleh seorang, yakni dikalahkan larinya oleh seorang, maka fasyaqqa lil muslimin, maka kaum muslimin merasa berat, yakni tidak mau Rasul dikalahkan untanya ketika berlari. Karena mereka sangat cinta dengan Rasul, tidak mau membuat beliau kecewa, tidak mau beliau membuat Rasul sedih. Sehingga ketika ada unta seorang yang membalap unta Rasul mendahuluinya, maka ini merasa berat para sahabat melihat hal tersebut. Nah, kemudian wa kana lahu mana'ih. Beliau juga punya mana'ih. Mana'ih, nanti kita baca di sini. Satu ada footnote, haitsu kanat tusbaq kullama sabaquha. Yani unta Nabi ini tidak pernah disusul, didahului ketika mereka berlomba-lomba. Karena sabaqaha Arabi ala qawdin istadda dzalika ala sahabah wa syaqalim. Ketika ada seorang Arabi, orang Arab Badui yang dia kurang beradab, dia mendahului Rasul, mendahului Nabi, membalap unta Nabi sampai mendahuluinya, maka ini merasa berat melihat hal tersebut. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Beliau juga punya mana'ih. Ya, mana'ih jamak dari maniha. Mana'ih jamak maniha. Ya, ini secara bahasa artinya pemberian. Ya. Beliau punya ini mana'ih. Yani kambing-kambing. Kenapa namanya mana'ih? Atau maniha? Wa hiya ma yamnihumlah laban, mayumlah labanuhu wa baruhu wa waladuhu. Ya, ini dinamakan maniha, kambing-kambing tersebut, ya,
karena susunya, kemudian bulunya dan anak-anaknya itu, anak kambing itu diinfakkan fisabilillah. Rasulullah memanai kambing-kambing untuk diinfakkan hasilnya, baik hasil bulunya, anaknya maupun susunya. Sebuah minal ghanam, ada 7 kambing dinamakan Ajzah, kemudian wa Zamzam, wa Suqya, wa Barakah, wa Warasah, wa Atlal, wa Atraf. Nah, ini manihah Rasulullah SAW. 7 unta yang Allah berkahi. Ya. Wa kana lahu mi'atun minal ghanam. Beliau memiliki 100 kambing. 100 kambing. Hadza Allah taala alam bis-shawab. Kemudian bab berikutnya, silahu, kita lewati dulu. Saya belum merojaah bab tentang silahu, kita lewati. Nah, kita baca dulu, kita lompat dulu ya. Lompat dulu halaman 155. Ya. Ada pembahasan sebelumnya. Fasal fi sifati sallallahu alaihi wasallam, yang sifat khuluqiyah, sifat badan Rasul dan senjata Rasul. Saya belum merojaah karena sudah banyak kalimat yang gharibah, banyak kata yang sulit yang butuh dimerojaah. Yang kita lewati dulu. Kita sekarang bahas, kita lompat pada halaman 155. Faslun fi akhlaqi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang akhlak Nabi SAW. Sudah masuk. Sudah ketemu ya halamannya. Halaman 155. Faslun fi akhlaqi. Pasal tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Malih ma'adzal rahimahullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy'a'un nas. Rasul adalah seorang yang paling berani. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunna idza ihmara al-ba's wa laqiya al-qaumul qauma ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali menceritakan bagaimana Rasul itu orang yang paling berani di antara para sahabat yang lain. Kami dahulu, ya, para sahabat, apabila keadaan telah genting, yang sedang dalam peperangan, dalam jihad, kemudian suatu kaum, yakni satu pasukan bertemu pasukan yang lain, barisan muslimin telah menghadap barisan kafirin, itaqaina, kami berada di belakang Rasulullah SAW, berlindung di belakang Rasulullah SAW. Nah, ada dalil tentang masalah ini dalam riwayat Muslim dari ucapan Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia juga menceritakan sebagaimana makna ucapan Ali radhiyallahu anhu, kunna wallahi idza ihmara al-ba's nattaqi bihi. Kami para sahabat demi Allah, ketika peperangan kondisi telah genting, ya, kami berlindung di belakang Rasulullah SAW. Kami berlindung di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syuja'a minna alladhi yuhadhibi. Dan orang yang paling berani di antara kami, Rasul, orang yang paling memberani di antara manusia. Kemudian para sahabat yang juga pemberani, dia berada di samping sebaris dengan Nabi SAW dalam perang. Ini yang paling depan adalah barisan orang yang paling memberani dalam peperangan. Rasul dan para sahabat yang paling berani di antara yang lain. Nah, ini menunjukkan apa? Rasul orang yang berani, bukan seorang pengecut, bukan seorang yang penakut, tapi beliau berani. Yang terdepan dalam barisan jihad fisabilillah. Wa kana asqan nas, Nabi juga seorang yang paling dermawan
dalam masalah harta. Masuk ila syai'an qat faqala la. Ya. Ketika beliau diminta sesuatu oleh seorang, beliau tidak pernah berkata tidak. Pasti beliau beri. Karena beliau orang yang paling dermawan. Ya. Manusia yang paling dermawan masalah harta. Ketika ada orang minta, beliau kasih. Tidak pernah beliau mengatakan la, tidak sama sekali. Wa kana ahlamun nas, beliau juga orang yang paling baik akhlaknya, paling tenang, punya sifat al-hilm. Pembawanya tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tenang pembawaannya. Wa kana asyaddu haya'in min al-udhara fi khidriya. Beliau juga punya sifat pemalu. Beliau punya sifat pemalu, ya. Orang yang paling pemalu, bahkan ya seperti perempuan yang dipingit di rumahnya, perempuan yang dipingit di rumahnya, gadis-gadis yang belum mengenal dunia luar, gadis yang dipingit di rumah, orang tuanya memingit di rumahnya, ini tidak boleh keluar rumah bergaul dengan laki-laki. Ini beliau orang malu, seperti itu sifatnya, sifatkan sebagaimana malunya seorang gadis yang dipingit di rumah. La yathbitu basaruhu fi wajhi akhi ahadin. Beliau tidak pernah ya, memandang tajam pada wajah seorang pun. Beliau tidak suka memandang tajam pada wajah seorang pun. Pandangannya itu teduh. Pandangannya teduh dan enak dipandang. Wa kana la yantaqim li nafsi. Beliau tidak marah karena pribadinya. Wa la yaghdab laha. Beliau juga tidak marah karena urusan pribadi. Illa kecuali antun haka hurmatullah. Kecuali kalau ada keharaman yang dilanggar. Ya. Maka fayakunu lillahi yantaqim. Maka beliau marah kepada Allah Ta'ala. Beliau ketika dirinya dizalimi, dilempar batu. Ketika beliau ke Taif, hendak berdakwah menuju Taif. Di Taif berdakwah ternyata beliau diusir oleh kaumnya di Taif. Sampai beliau dilempar batu. Terluka. Beliau SAW berdarah-darah. Ketika datang malaikat penjaga gunung, minta izin dari Rasul. Kalau Rasul mau, ya malaikat akan menimpakan gunung kepada orang-orang Taif yang mengusir Nabi, yang melempari batu. Maka Rasul maafkan mereka. Rasul tidak mau mereka diazab dengan segera. Ini beliau berharap, arju. Ya. Beliau berharap nanti akan keluar dari anak-anak mereka nanti orang-orang yang bertauhid, yang masuk Islam. Ini harapan beliau terkabul. Ya. Ini sekarang di Taif hanya orang Islam. Kaum muslimin. Taif itu sekarang menjadi apa? Markas untuk tahfidz Al-Quran. Kalau kita Talibul Jamiah Islamiyah, ya, ketika liburan saifiyah, liburan musim panas, kan lama 3 bulan, 2 bulan liburan. Sebagian talib, sebagian mahasiswa itu ke Taif daftar apa? Program tahfidz Al-Quran. Di Taif, sana itu udaranya sejuk. Kalau di Madinah, di Riyadh, di Makkah itu musim panas sekali. Suhunya bisa sampai berapa? 50 derajat. Di Taif itu daerah pegunungan. Ya, banyak pohon-pohon, buah-buahan, yang indah, rindang. Enak, ya. Apa namanya? Suhunya seperti di Indonesia. Teduh, enak. Ya, salah sekarang jadi markas tahfidz Al-Quran, mencetak para hufad. Ya. Ini apa yang beliau harapkan terkabul. Ternyata anak turunan mereka ketika itu orang Taif, ya ada orang-orang yang bertauhid, masuk Islam, bahkan sampai bangun markas dakwah, markas tahfidz Al-Quran. Ini diantara sabar Rasul, beliau spesifik al-hilm, tenang, ya, tidak terburu-buru, tidak dendam pada orang lain. Nah, beliau juga ketika ada seorang musyrikin yang apa namanya, beliau sholat, kemudian ada seorang musyrikin meletakkan kotoran apa, onta atau jeruan onta pada badan Rasul, Nabi tidak marah, beliau maafkan, karena ini beliau yang dizalimi pribadi, ya bukan hukum Allah yang dilanggar. Ketika masalah pribadi beliau dicela, dikatakan gila, dikatakan penyihir, dikatakan yang lainnya, ucapan yang buruk,
beliau ditaruh kotoran jeroan onta pada punggung beliau ketika sholat, dilempari batu ketika berdakwah, Rasul maafkan karena ini adalah beliau yang kena, pribadi beliau yang kena. Adapun ketika hukum Islam, syariat Islam yang dicela, dilanggar, maka Rasul marah. Ya. Maka fayakunu lillah yantaqim, beliau marah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi itu marah karena Allah. Marah karena Allah. Kadang kalau kadang seorang kita pribadi atau sebagian dai, sebagian talib, kadang marah, kadang berselisih karena masalah pribadi, bukan masalah dakwah, masalah syariat. Tapi kalau Rasul nggak demikian, Rasul tidak pernah berselisih karena masalah pribadi. Ya, beliau berselisih marah karena Allah Taala, karena Allah Taala, bukan karena urusan pribadi. Ini bedanya kita dengan Nabi SAW. Rasul sangat jauh dari tendensi pribadi. Kalau manusia ya banyak kebutuhan, banyak kepentingan, sehingga kadang ada gesekan sana sini, ada perselisihan antara manusia karena urusan pribadi. Wa idza ghadiba lillah lam yaqum li ghadbi ahadun. Apabila Rasul telah marah, beliau telah marah karena Allah, maka seorang pun tidak berani untuk menahan amarah beliau SAW. Berikutnya wal qaribu wal ba'idu wal qawiyyu wal dha'ifu 'indahu fil haqqi wahid. Ya. Beliau orang yang adil dalam memberikan hak kepada manusia. Baik kerabat dekat beliau atau orang jauh bukan kerabat, orang yang kuat, orang yang lemah, itu sama haknya di hadapan Nabi SAW. Beliau tidak membedakan hak-hak manusia. Wa ma'aba ta'aman qad, Nabi juga tidak pernah mencela makanan sama sekali. Ishtahahu akalahu, kalau beliau suka, beliau makan hidangan tersebut. Wa illam yashtahihi tarakahu, kalau Nabi tidak suka makanannya, beliau tinggalkan. Nabi tidak pernah mencelanya, tidak pernah mengatakan makanannya ini kurang enak, makanannya pahit, kurang kepedesan. Nabi tidak demikian. Karena apa? Karena khawatir menyinggung siapa? Orang yang masak. Menyinggung apa? Menyinggung, menyakiti orang yang masak. Maka beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali. Beliau suka, beliau makan. Kalau beliau nggak suka, beliau tinggalkan. Biar dimakan yang lain. Nah, Allah Ta'ala alam. Ini ada faedah di bawah. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau memberikan faedah. Yadakar atau mubahan. Ini beliau tidak mencela makanan ketika makanannya halal, mubah, boleh dimakan. Amma idza kana haraman, kana yu'ibuhu wa yadhumuhu wa yanha anhu. Adapun kalau makanannya haram, ya Rasul yang pertama kali melarangnya. Kalau makanan haram, Rasul yang pertama kali mencelanya, melarangnya dan melarang manusia makannya. Ini tadi bahasan makanannya halal, yang mubah. Kalau beliau suka beliau makan, tidak suka beliau tinggalkan. Alhamdulillah taala sudah adzan. Insyaallah kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nah, insyaallah pada halaman berikutnya kita bahas pada terus berikutnya. Wa naktafi bihadzal qadar. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, kami ucapkan pada Baik, jazakumullah khairan katsiran Nib atas materi yang disampaikannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan nanti bisa menambah kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga kita dapat menirukan akhlak Rasulullah SAW. Kemudian untuk para santri, sebelum antum semua keluar dari Zoom, ana harapkan antum bisa raise hand untuk memudahkan pengabsenan. Baik, untuk Ustadz Hanif kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas waktunya dan sebelumnya kita tutup terlebih dahulu. Untuk santri jangan keluar terlebih dahulu. Kita tutup majelis pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk para santri semua, apabila antum berhalangan tidak dapat mengikuti kajian via Zoom, pelajaran ya, ini terlepas pada pengampu masing-masing. Jika antum ya, YouTube, maka juga harus melakukan pemberitahuan terhadap admin pembelajaran PPT Madinah. Baik, mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tafadhol untuk bisa keluar dan persiapan untuk sholat isya bagi yang belum sholat isya, dan pada isya masih ada halaqah murojaah kubro. Jangan lupa untuk setoran murojaah kubro. Jangan hanya aktif di pelajaran diniyah aja, kita harus juga aktif dalam halaqah Quran, karena keduanya saling berterkaitan untuk penilaian dalam rapot nanti. Tuh. Yang tidak ada Resen, Abdillah, Rasul, Fadli, Fauzan. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.